Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini atas penghentaran, pimpinan dan rancangan Tuhan hari ini memberi hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Pemirsa yang budiman, di video kali ini kita perlihatkan bahwa Ustadz Abu Somad sedang dibaptis. Ini merupakan suatu fitnah kepada beliau yang menjadi pertanyaan, siapakah yang membaptis beliau, seorang pastor atau seorang editor? Ya, hari ini saya ingin membahas tentang fitnah yang menimpa Ustadz Abdul Somad. Saya tidak bisa diam saja ketika melihat fitnah yang dilontarkan kepada beliau. Sebagai seorang muslim, kita merasa perlu untuk memberikan klarifikasi tentang fitnah ini. Saya ingin memberikan reaksi saya dan video aslinya terkait hal ini, karena saya percaya bahwa kebenaran harus ditegakkan. Fitnah adalah senjata ampuh untuk merusak reputasi seseorang, dan hari ini saya ingin membahasnya dengan harapan dapat memberikan pencerahan dan kejelasan bagi masyarakat. Ustadz Abdul Somad adalah ulama besar di Indonesia, dan hal itu menjadi sebuah lelucon yang tidak mungkin terjadi. Berikut adalah video asli dari tayangan tersebut, yang mana Ustadz Abdul Somad sedang berselawat dan bukan sedang dibaptis. ذلت لهيبتي جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود Saudara pendengar, ada-ada saja ya tingkah orang untuk menjatuhkan Islam. Perlu untuk kita ketahui bahwa inilah orang yang telah mengedit video tersebut. Beliau bernama Eldis. Mungkin yang suka bermain di TikTok, ya, orang ini pasti dikenal oleh kalian semua. Oke, kita saksikan beberapa cuplikan dari video beliau. Apalagi ustadz-ustadz yang di masjidnya membuka-buka Bible, tapi nggak ada orang Kristennya. Kalau saya di sini buka-buka Al-Quran, saya undang Islamnya langsung, klarifikasi, tabayun. Tapi yang dilakukan Adi Hidayat dan kawan-kawan, mereka tidak pernah tahu tentang Muhammad. Bilang Muhammad namanya begini, namanya Ahmad, tadinya Ahmad dirubah jadi Muhammad. Kapan ganti KTP-nya? Isa berkata, akan datang setelahku namanya Ahmad kepada Bani Israel. Tapi orang Islam fitnah bahwa yang datang Muhammad dan tidak datang kepada Bani Israel, datang kepada Bani Quraisy. Sungguh kalian berat. Tanpa ada topi, ya, saya tantang untuk debat tanpa ada kacamata, tanpa ada topi, ya, saya tantang untuk debat tanpa ada maka siap-siaplah umat akan memalsukannya, saudara-saudara. Kan begitu dong. Gimana jadi dong? dalam syariat itu ya, persusuan yang menyebabkan mahram itu hanya berlaku ya dilakukan saat anak tersebut masih bayi. Emang benar seperti itu, tapi kita lihat lagi kondisinya, Bang. Kondisi yang lama, yang dulu ya, pada saat zaman Rasulullah sama zaman sekarang itu ya tidak bisa dijadikan patokan. Ya dulu itu kita berarti nggak berlaku lagi ya? Ada. Bukan tidak berlaku, kita sesuai. Waduh, kalau masih berlaku gimana nih?
Jangan zaman sekarang kan ada perbedaan nih. Nah, jadi kita sesuaikan saja. Waduh, ini berarti saudara-saudara. Hadis ya yang tidak bisa dijadikan. Ya, jadi para pemirsa yang beriman, ya kalau kita saksikan LDS TV ini ya, dia itu adalah seorang konten kreator ya yang fix dia adalah seorang Nasrani ya, namun beliau pandai untuk memotong-motong videonya sehingga seolah-olah di dalam setiap videonya itu dia selalu menang, padahal tidak seperti itu ya. Ya, ini bisa kita lihat dari cuplikan ketika beliau berdebat dengan Nandar ya, yang kita ketahui bahwa Nandar itu pasti akan menghajar habis lawan-lawannya. Dan juga di salah satu cuplikan di sini dikatakan Zuma takut dengan Edis TV. Wah, ini justru sebaliknya ya. Di sini Edis TV dibabat habis oleh Zuma. Jadi para pemirsa yang beriman, Edis TV ini pandai sekali untuk mengedit videonya. Ya, jadi setelah dia live, kemudian dia memotong-motong videonya seolah-olah dialah yang menang. Ya, pemirsa yang beriman, berikut ini beberapa surah di Al-Quran ya yang membicarakan hukuman bagi pemfitnah. Antara lain adalah surat Al-Baqarah ayat 191, surat At-Taubah ayat 49, dan surat Al-Qalam ayat 10-11. Surah Al-Baqarah ayat 191 menyebutkan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Surat At-Taubah ayat 49 menjelaskan tentang orang-orang munafik yang terjerumus dalam fitnah kemunafikan. Surah Al-Qalam ayat 10-11 melarang untuk meniru orang-orang yang suka menyebarkan fitnah dan menjanjikan azab besar bagi mereka. Oke, berikut rincian dari suratnya ya. Surat Al-Baqarah ayat 191. Ayat ini menjelaskan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan dan memerintahkan untuk membunuh orang-orang kafir yang memerangi umat Islam di Masjidil Haram. Oke, kemudian surat At-Taubah ayat 49. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang munafik yang meminta izin untuk tidak pergi berjihad dan mengatakan, "Janganlah kamu menjerumuskanku dalam cobaan dengan apa yang nanti muncul saat aku ikut keluar berupa fitnah wanita telah terjerumus dalam fitnah kemunafikan yang besar." Oke, berikutnya surat Al-Qalam ayat 10-11. Ayat ini melarang umat Islam untuk meniru orang-orang yang suka bersumpah, berkepribadian hina, suka mencela dan menyebarkan fitnah. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah akan memberikan azab yang besar bagi orang-orang yang melakukan fitnah. Secara umum, Al-Quran menekankan bahwa fitnah adalah dosa besar yang dapat merusak kehidupan dan dapat menyebabkan hukuman yang berat di dunia dan di akhirat. Oke, para pemirsa yang beriman, demikian ini adalah video respon dari kalangan Muslim ya terhadap video fitnahan untuk Ustadz Abdul Somad. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.